Halo para malaikat, pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa pengusaha yang sedang mencari pemodal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Halo, shalom Pak Filemon. Shalom. Shalom Pak. Shalom, Ya, Pak. silakan perkenalkan diri dan ceritakan bisnis usahanya Pak. Ya, nama saya Filemon Yusuf Yulianto. Filemon daftar baptisan saya Yusuf Yulianto, nama saya. Eh, saya berasal dari Malang dan saat ini saya menekuni bisnis jual cheese stick ya. Kebetulan saya sekitar 9 tahun berada di Amerika dan punya pengalaman 2 tahun jadi cheese stick maker di sana, di daerah Philadelphia sana. Dan saya mulai membuka bisnis ini waktu COVID ya. Waktu COVID saya mulai mencoba bisnis ini. Dan sampai saat ini puji Tuhan masih bisa bertahan. Ya, saya bersyukur gitu. Cuman memang saya terkendala modal untuk memperbesar bisnis saya ini gitu. Dan untuk bisa mengembangkan bisnis saya ini roti cheese stick ya. Apa Pak, itu Pak? Produknya apa Pak? Roti cheese stick. Roti, cheese. Ya, cheese stick. Cheese ya, keju. Cheese stick. Keju ya? Keju itu keju. Oh, oke. Roti cheese stick. Tongkat keju. Bukan, steak yang steak daging steak. Oh, STEAK steak. Roti cheese steak. Cheese steak ya. Oke. Itu roti yang isinya daging, bisa daging sapi, ada daging sapi, daging ayam, sama jamur, bawang bombay, dan juga ada mayonesnya gitu. Itu asalnya di Amerika sih Pak. Waktu itu saya kan kerja di daerah Philadelphia sebagai cheese stick maker di sana. Oke. Ya, dan saat ini saya kepingin mengembangkan bisnis ini gitu. Cuman saya kepingin ada partner gitu atau investor yang bisa bikin usaha ini berkembang lebih lagi gitu. Oke. Itu sekarang Bapak udah jalanin? Udah sekitar 4 tahunan. Sudah 4 tahun. Ini berarti Bapak buka toko ya? Buka restoran tempat makan gitu? Kebetulan saya ini kan untuk saat ini kembali lagi karena saya memang modalnya kurang, jadi saya cuma online. Di online? Gojek, Shopee, Grab ya ada. Oh, oke. Buka di rumah ya? Iya betul. Jualan di rumah online. Oke. Iya. Kalau dari online itu penjualannya bagaimana Pak? Penjualannya ya kadang bisnis saya turun ya Pak ya. Kadang waktu kalau sempat rame bisa lumayan, bisa sehari kalau di Gojek itu pernah 3 juta per hari gitu. Cuman kalau sekarang sih nggak sampai segitu gitu. Agak menurun sih kalau sekarang. Cuman memang kendala saya itu karena saya tidak ada tempat, sedangkan banyak orang dari luar kota itu ingin beli, kadang-kadang dari Surabaya, dari Sidoarjo, tanya tempatnya di mana, bisa makan nggak di situ. Nah itu saya kendala karena saya nggak ada tempat gitu. Makanya akhirnya kan saya cuma bisa online aja. Oke, tadi Bapak jualannya di mana Pak? Di rumah. Itunya di mana? Tokopedia atau di Grab, Gojek, Shopee.
Bisa dilihat secara online Pak sekarang? Maksudnya tempatnya. Kebetulan saya saat ini masih di rumah sakit ini Pak, mantan mertua Iya, terapi. Ya, jadi saya nggak bisa lihatkan tempatnya gitu. iya. Maksudnya ini kan saya lagi bisa buka Grab ini. Ada, bisa di Gojek di Joel Cheesesteak namanya. Joel Cheesesteak. Cheesesteak. Ya, Oh ini ada Instagram juga ya ya? itu. Ya ada. Instagram juga ada. Ya itu betul. Oke. Ya itu produk kita Pak. Oke. Wow, cukup menarik ini ya. Iya. Ini ratingnya 200 plus. Ini 100 plus, ini 100 plus. Lumayan banyak ya yang beli ya berarti ya? Iya, yang paling banyak itu di Gojek Pak. Di Gojek ya? Iya, di Gojek. Oke. Oke. Nah, rencana Bapak ini mau bagaimana Pak? Ini berarti pengembangan usaha ya? Betul Pak. Ya. Rencananya mau seperti apa? Rencananya sih saya ingin untuk saat ini sih saya ingin ada tempat di Malang, masih tempat untuk supaya orang bisa dine in Pak. Orang bisa mampir ke tempat makan ke tempat kami gitu. Dan otomatis saya butuh partner untuk itu. Butuh para investor yang bisa saya nanti bisa kerjakan produk-produk saya gitu. Di Malang. Iya Pak, di Malang. Dan kemudian ya maksudnya ini untuk saat ini ya Pak ya. Tapi impian saya memang saya berdoa Tuhan, saya ingin bisnis ini jadi besar gitu. Jadi kalau bisa nanti bisa di franchise-kan, akan ke seluruh Indonesia itu impian saya Pak. Setuju Pak. Ini kayaknya bisa di franchise-kan sih. Bisa, sangat bisa di franchise-kan. Cuman saya butuh orang yang ngerti tentang marketingnya, tentang itu saya yang kurang, terang aja. Ini berarti Bapak mau coba masuk bikin toko ya, bikin jaringan retail ya? Betul, retail ya Pak. Betul. Bikin jaringan retailnya. Betul. Oke. Kayaknya kalau begini sih mendingan mulai langsung masuk ke franchise Pak. Bapak apakah sudah patenkan merek ini, Joel Cheesesteak ini? Belum Pak, belum. Ya, kalau saya saranin sih mulai dari di franchise kan, langsung aja ke situ. Jadi mulai langsung untuk buka cabang di Joel Cheesesteak ini misalnya nih, ada teman-teman dari Surabaya atau dari mana, dia juga mau jualan cheesesteak, mau jualan Joel Cheesesteak. Jadi cabangnya Pak Yusuf gitu. Mending langsung ke situ, entah dia mau buka online kayak, mau buka offline kayak, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi mulai dari perhitungan bisnisnya Pak. Maksudnya gini, Bapak bisa mungkin bikin paket. Jadi misalnya kalau misalnya orang mau jualan di rumah, bikin seperti Bapak gitu, dia perlu investasi berapa banyak. Gitu. Investasi kan Bapak tahu barangnya apa aja kan, barang-barang yang diperlukan apa, modalnya berapa yang diperlukan. Nah, sama resepnya dari Pak Joel, nanti mereka jalanin, tinggal ya itu semua kan franchisee yang akan keluar uang kan di situ. Mereka yang akan keluar uang. Nah, tinggal bagi hasilnya sama Pak Yusuf tuh bagaimana begitu. Itu seharusnya bisa dilakukan langsung seperti itu langsung bisa cukup besar. Gitu, bisa juga cuma di kota Malang, bisa di Surabaya dan lain-lainnya langsung. Iya. Cuman kendalanya ini Pak, saya kan kurang paham tentang franchise, dunia gimana caranya, itu yang saya kurang mengerti, kurang paham tentang itu. Oke, ya gini. Yang pertama mungkin mungkin saya mulai dari yang Bapak ngerti dulu ya.
Maksudnya Iya, kalau misalnya bikin jaringan retail kan Bapak nggak ngerti di situ, soalnya bikin iya, betul. bikin tempat, sewa tempat, terus udah gitu dekorasi ruko dan lain-lain, itu kan Bapak mungkin kurang di situ. Belum ada Iya, pengalaman di situ betul, ya. Nah, yang betul, betul. Bapak ada pengalaman kan bagaimana Di caranya melakukan makanannya, bisnis di rumah. iya, betul, Betul ya. Nah, betul. mungkin dari situ Pak, dibikin paket bisnisnya. Jadi untuk investasi seperti mau jual cheese stick ini, perlu orang investasi berapa? Dari situ aja dulu mulainya. Misalnya untuk beli peralatan, untuk sewa Iya, sewa rumah anggap ya, sewa kan ada iya, pasti sewa rumah atau sewa iya, tempat. Terus itu berapa? Terus investasi peralatan berapa? Alat-alat ini iya, itu. Terus udah gitu eh, bahan baku, iya, bahan baku perlu berapa? Itu namanya ini kan awal bisnisnya, perlu itu semua. Terus udah gitu iya, perlu masukin ke toko online, itu berapa, terus orangnya perlu berapa banyak, itu distandarisasi sama Pak Yoel, sama Pak Yusuf. Distandarisasi, Pak. Jadi oke, kalau mau buka Yoel Logistik ini harus sekian, begitu. Harus sekian. Nah, jualannya kan tadi Bapak yang tahu kira-kira omset bisa berapa dan lain sebagainya ya. Keuntungannya berapa, itu harusnya Bapak tahu. Bapak pun juga tahu dari situ kira-kira akan dapat perkiraan omset berapa untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga dan seterusnya, perkiraan berapa untuk 1 tahun pertama. Dari situ keuntungannya berapa, itu yang Bapak tawarkan gitu. Nah, di luar iya, itu ya Bapak ada franchise fee biasanya, misalnya untuk pakai namanya jual stick ini berapa, terus biasanya sama ininya sama apa, franchise franchise fee sama biasanya persentase ya, ada yang persentase, ada yang lain-lain modelnya. Maksudnya gini, ada yang franchise itu kan macam-macam juga, ada yang cuman uh, mereka yang siapin semua, jadi franchise yang siapin semua, dia yang bikin beli segala macam dia sendiri, dia nggak mau beli dari Pak Yusuf gitu. Ada juga yang iya, Pak Yusuf harus paksa orang-orang itu beli dari Pak Yusuf. Misalnya Pak Yusuf punya resep atau punya bumbu yang dirahasiakan misalnya, iya, ya jadi iya, harus beli dari Pak Yusuf gitu. Nah, belinya bahannya sekian, mereka jualnya sekian gitu, itu jadi udah ada dari situ. oke, Dari rahasia perusahaan itu, dari rahasia perusahaannya Pak Yohan, itu yang dilakukan oleh beberapa ya, yang iya, bahan-bahan tertentu mungkin bisa dibeli di lokal, mungkin dagingnya iya, gitu mesti beli di lokal, bisa, ya, terus bahannya standar-standarnya seperti ini, tapi ada barang-barang tertentu yang mesti beli langsung dari Pak Yusuf mungkin, bumbunya atau apanya gitu Pak. iya, bumbu-bumbunya, ya, Hmm. Nah, bisa dilakukan seperti itu Pak, Bapak mesti bikin paketnya itu, oke, paketnya. Jadi misalnya iya, saya mau buka Joel Stick di misalnya di Bandung begitu ya, saya mau buka iya, itu, saya pasti nanya Pak Yusuf, saya butuh modal berapa? Itu pasti. oke, Yang kedua, eh, saya perlu siapin apa aja? Apakah saya harus siapin orang atau Pak Yusuf yang kasih orang? Terus udah gitu keuntungan yang bisa saya dapat apa? Begitu. oke, Kira-kira proyeksinya seperti apa? Terus bagi hasil dengan Pak Yusufnya apa? Karena kan oke, pakai namanya Pak Yusuf ini, pakai Yoel Stick kan, gitu. iya, betul, Kurang lebih seperti itu Pak. oke, Nah, kalau untuk retail, kalau retail itu ya itu lebih kompleks lagi, kan harus standarisasi tempat, dekorasi tempat, begitu kan? Dekor tempat iya, mungkin perlu hire orang untuk dekor, untuk hire orang untuk kasir, hire orang untuk kokinya dan lain-lain. Itu harus standar, harus iya, bagus itu. Mesti bersaing dengan perusahaan-perusahaan kayak KFC dan lain-lain kan begitu. Apakah udah iya, sanggup di betul, situ? Coba dipikirkan dulu. Cuman kalau saya lihat begini, Bapak udah bisa home jualan di rumah, udah ada omset segitu 1 sampai 3 juta, itu sesuatu yang luar biasa Pak. Itu cukup bagus. Mungkin Bapak iya, kembangin langsung ke situ aja saran saya. oke, oke, Pak, Oke Pak? iya, Pak, oke, Pak, terima kasih. Oke.
Ya, itu udah tahu belum Pak? Kira-kira untuk buka franchise itu berapa kira-kira? Misalnya saya mau nih, saya mau buka franchise dari Pak Yusuf. Ya, ya, ini masih mau saya hitungkan Pak. Mungkin mau seperti kayak bikin gerobak, seperti kebab Turki, itu berapa? Atau Hmm. buka di seperti pakai mobil, bisa juga kan Pak ya, mobil keliling atau pakai gerobak keliling juga bisa. Itu masih Hmm. saya masih saya mau hitungkan gitu. Termasuk Hmm. tempat untuk kalau memang ada outlet yang khusus untuk ada tempat untuk sewa berapa, itu juga saya masih harus hitungkan dulu. Ya, sekalian hitungkan juga nanti fee-nya Pak Yusuf untuk franchise fee. Iya, Soalnya nanti iya, misalnya ada orang di Bandung gitu ya, atau misalnya di Bekasi atau dimanapun juga gitu, mau ambil franchise-nya Pak Yoel, ya Pak Yusuf, berarti Pak Yusuf pun harus ke sono kan, harus ngajarin iya, orangnya, harus iya. lihat Saya harus supaya ke bisa sana jalan, untuk training betul, di sana. training orang dan lain-lain. Itu dipaketin semua Pak. Gitu. Oke, oke. Saran saya belajar nyontek Pak. Coba lihat tetangga sebelah, franchise fee-nya segala macam tuh bagaimana cara mereka menjual franchise ya. Tinggal diikutin aja. Iya. Oke, oke Pak. Sama Siap. yang perlu diperhatikan sama Pak Yusuf adalah izin-izinnya, sama Iya. jangan lupa paten merek Pak. Karena kalau misalnya seperti ini, franchise seperti ini, yang penting mereknya. Oke. Gitu. Iya Pak. Merek sama nanti kualitas lah ya, kualitas barang gitu. Iya. Itu kalau nanti kalau udah jalan. Cuma kalau sekarang ya merek. Jangan sampai misalnya kita udah jalan nih gede gitu, terus mendadak ada orang lain klaim wah bahwa Joel Stick ini punya gue, kan repot Mbak. Iya Udah betul. dipatenkan orang. Betul. Oke. Kalau untuk usaha sekarang berarti Pak Yusuf ini nggak perlu tambahan modal kan untuk pengembangan kan? Sebenarnya sih saya pingin kalau di Malang, kan di Malang kan masih belum ada retailnya ya Pak, tempatnya, outlet tempatnya. Sebenarnya saya pingin ada partner gitu, partner, kita ada tempat, nanti kita uh, profit sharingnya berapa, kan kita bisa ngomongin gitu. Nanti kan yang jalankan bisnisnya siapa, cuman saya kan seperti tim, nggak ada yang bantu marketingnya semuanya. Ya malah saya tuh pengen kayak ada satu tim, dari tim itu bisa nanganin franchise-nya, jadi tetap sebuah tim gitu loh Pak. Nanti itu pembagian profit sharing-nya pun tim gitu, jadi bukan atas nama saya sendiri. Oke. Sih Jadi kurang lebih pengen bikin PT lah ya, kurang lebih ya berarti ya. Iya. Oke, partner yang Bapak cari ini berarti tadi yang setidaknya mengerti tentang franchise, gitu ya. Betul. Yang terus punya modal. Betul. Ya. Yang kedua perlu punya modal. Kurang lebih itulah dua ya. Yang ketiga ngerti tentang bikin perusahaan, bikin PT ya. Betul Pak. Oke. Kalau modal yang menurut Bapak mau cari partner ini yang modalnya berapa? Untuk yang saat ini, yang pasti kan untuk modal sewa ya, mungkin bisa di mall atau bisa di luar mall ataupun di satu tempat, karena kalau di Malang sendiri kan kita udah lumayan lah, pelanggannya sudah ada cukup lumayan lah Pak. Di Malang banyak yang cukup tahu lah kalau di online. Cuman kan untuk jangkau lebih lagi itu kan harus butuh ada tempat gitu, sehingga kita bisa, orang-orang bisa datang. Soalnya banyak sekali sih yang dari luar kota itu, dari Sidoarjo, dari Surabaya, ditanya kok nggak buka di tempat gitu. Cuman saya kan bilang ya masih tunggu kalau ada modal. Soalnya banyak orang luar kota itu datang, istilahnya nggak ada tempatnya ya. Gitu. Ya, ini perlu orang yang ngerti franchise, ngerti
manajemen, HRD, Betul. manajemen ya HRD dan lain-lain ya, rekrutmen dan lain-lain, Iya. ngurusin orang, terus juga perlu orang yang punya modal. Mungkin bisa Iya. dapat satu partner seperti itu, mungkin bisa beda orang, maksudnya 2-3 orang kumpul gitu Pak. Mungkin bisa. Iya, nggak masalah, Pak. Bisa. Ya, kalau modal saya sarankan nggak boleh yang terlalu kecil juga. Boleh tahu modalnya Pak Yusuf sendiri berapa Pak yang sekarang jalan Pak? Kurang lebih dengan alat-alat peralatan, ya kurang lebih sekitar 60 dengan peralatan. Kurang lebih Berapa sekitar 50-60 lah saya memulai. 50 sampai 60 saya memulai awal dulu. Oke. Dan saya harus beli peralatannya untuk bikin roti-rotinya juga, semua itu kan saya yang bikin sendiri. 50-60 juta ya? Ya. Oke, ini sepertinya sih sebuah peluang yang bagus sekali sih. Oke. Oke, saya ambil kesimpulan ya Pak. Iya. Buat teman-teman yang para malaikat pemodal nih, ini sebenarnya suatu kesempatan yang bagus buat saya sih ya. Menurut saya ini sebuah kesempatan yang bagus karena teman-teman punya peluang untuk punya perusahaan franchise nanti yang bisa jadi besar sekali nanti. Gitu. Ini bisa bersaing sama mungkin sama Subway ya Pak ya, saingannya ya? Iya, bisa satu. Nah, saingannya sama Subway kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman pengen punya perusahaan seperti itu, ini saatnya teman-teman menghubungi Pak Yusuf sebenarnya. Nah, kalau tadi ini udah jalan di Malang, dan kalau kita lihat di sini penjualannya cukup bagus. Nah, ini harusnya kalau misalnya punya outlet retail, karena sekarang udah nggak COVID, harusnya bisa bagus ya. Harusnya bisa bagus ini. Karena ini di Malang aja bisa jualan banyak dengan harga segini. Nah, jadi yang buat teman-teman nih yang nanti mau franchise, mungkin juga bisa mulai pikir-pikir nih ya, franchise di Joel's Cheese Stick ini. Saya juga mungkin tertarik nih Pak, mau buka juga mungkin. Mungkin, tapi itu belum. Yang sekarang Pak Yusuf tertarik, mau cari adalah partner untuk bikin perusahaannya dulu. Mau bikin ini Joel's Cheese Stick ini menjadi sebuah perusahaan, jadi PT gitu ya. Mungkin kalau modal saya sarankan di teman-teman yang punya sekitar 500 sampai 1 M. Jangan yang kecil, Pak. Kalau kecil nggak bagus sih. Mendingan sekitar 500 sampai 1 M gitu. Terus itu 500 sampai 1 M. Itu persyaratan modal ya. Dan juga nanti kalau misalnya pembagian saham berapa sama Pak Yoel, mungkin itu bisa dinegosiasikan. Tapi saran saya sih Pak Yoel harusnya lebih besar gitu. Harusnya lebih besar untuk angka segitu ya. 500 sampai 1 M itu masih Pak Yusufnya harusnya lebih besar. Sekitar 51, anggap minimal harus 51%. Karena nanti yang akan jadi kaptennya tetap harusnya Pak Yusuf. Yang di belakangnya pasti ya lebih pasif sih, cuman harus ada yang harus mengerti dan lain-lain. Kurang lebih yang Pak Yusuf cari sekarang adalah partner yang mengerti tentang manajemen perusahaan dan juga mengerti tentang arahnya mau ke franchise soalnya. Ini arahnya ke franchise dan perlu modal kira-kira kalau menurut saya harusnya sekitar 500 sampai 1 M untuk membangun jaringan di Malang. Saya saranin karena ini sudah bagus, jangan cuma buka satu, buka beberapa dan harusnya ada di mall gitu. Itu cukup besar rentangnya soalnya. Untuk sewa aja itu cukup besar lah di mall. Ya, angkanya bisa puluhan juta sebulan. Sewanya doang ya, belum termasuk renovasi dan lain-lain. Belum termasuk dengan karyawan dan lain-lain. Harusnya bisa di ya 500 sampai 1 M pun itu kayaknya itu minimal ya. Minimal. Kayaknya langsung habis juga sih itu juga untuk bikin beberapa toko. Oke. Jadi teman-teman yang mau investasi di Joel's Cheese Stick, teman-teman bisa hubungi saya di 087788995345. Nanti saya akan hubungi teman-teman dengan Pak Yusuf. Oke? Thank you Pak Yusuf. Tuhan berkati. God bless. Terima kasih. Ya, halo Pak Victor.
Ya, Ya, silakan perkenalkan diri Pak dan ceritakan usahanya usaha apa Pak? nama saya Pak Victor. Saya dari Kalimantan, Kalbar, Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang. Saya warkop bareng kopi aja, Pak. Hmm, udah berapa lama Pak usahanya Pak? Udah jalan 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih O- lah. Oke, bisnisnya apa bagus atau kurang? Ya, Pak. Bisnisnya bagaimana? Bagus atau kurang atau bagaimana? Standar aja sih, Pak. Dibilang bagus. Ya juga, Hmm, dibilang ganda juga, standar aja lah. oke, standar aja ya. Cukup untuk Ya, beli berlian dan helikopter Pak. nah, enggak lah, Pak. Oke, ya, Bapak butuh modal untuk apa rencananya Pak? Dan Untuk carinya berapa duit? saya sih nggak banyak sih, Pak. 15 juta aja, tapi untuk nambah apa barang-barang karena barang banyak yang kosong kan, sama peralatan untuk bikin kopi, sama untuk mempercantik tempat lah, seperti itu Pak. Hmm. Oke, itu tempatnya di tempat Bapak sendiri, punya sendiri atau di sewa atau bagaimana? Punya sendiri Pak. Punya sendiri. Ya, Oke, untuk eh, keuntungan atau manfaat yang Bapak tawarkan untuk penanam modal apa nih, Pak? keuntungannya ya mungkin saya hanya bisa ganti anu aja Pak. Apa yang dikasih gitu, Pak. Modal yang dikasih yang diinvestasikan. Dikembalikan modal aja. Ya, kalau bisa. Nggak, Soalnya siapa yang masih mau kecil, investasi, Pak, kalau begitu, Pak? ya sih bingung juga Pak. Hmm. Eh, Berapa lama dikembalikan juga nggak tahu, Pak. Kira-kira. Apa itu Pak? Mau dikembalikan berapa lama? Eh, 1 tahun lah. 1 tahun. Terus Ya, apakah ada keuntungan dari 15 juta itu yang mau ditawarkan kepada pemodal? keuntungan markup ya sama tahu lah. Tidak terlalu besar juga sih Pak. Betul. Tidak juga terlalu besar kayak bisnis-bisnis yang lain kan. Hmm. Bapak kenapa nggak ke bank, Pak? Pinjam ke bank aja. Oke, ya ada sih kepikiran. Hmm. Kayaknya lebih baik begitu, Pak. Dipinjam ke bank. Kan ada cicilan ya, KTA atau kartu kredit gitu. Oke Pak. Mm-mm. Kalau Di daerah begitu mana, Pak? di Kalimantan, di Kalbar ya, di Hmm. Kabupaten Lombok, Kecamatan Ngabang ya Pak. Oke, kayaknya kalau misalnya modal lebih baik karena Bapak belum tahu untuk memberikan berapa begitu ya. Saya sarankan mendingan ke Ya, bank, Pak. Lebih baik ke bank, nanti oke bank Pak. seperti apa gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman Oke, yang mau supply kopi mungkin bisa silakan ini ya, mungkin bisa ke Pak Victor mungkin kalau mau jualan kopi di Kalimantan Barat ya. Begitu ya, Pak ya? ya, Pak. Ya Pak. Oke. Ya, teman-teman kalau ada mau supply, Pak Victor punya warung kopi di Kalimantan Barat. Kalau teman-teman mau kerjasama dengan Pak Victor, silakan hubungi saya di 0877 88995345. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Victor. Oke, thank you Pak Oke Pak. Victor. Oke, Tuhan terima berkati kasih ya. Pak. Tuhan berkati. Yo. Halo Bu Sofia. Halo Pak, Oh Pak, sorry. halo Pak. Ini saya akun istri saya Pak. Oh, oke. Ah, Ya, shalom Pak. Bisa perkenalkan diri dan ceritakan usahanya Pak? nama saya Roni. Usaha sekarang sih sebenarnya saya usahanya masih belum ini ya. Maksudnya ya saya sebenarnya
basicnya dulu perawat, domisili di Bandung sekarang. Cuman udah keluar, jadi karena saya lihat di Tamparagi ada ini ya, saya mau mempelajari dulu karena katanya ada bentuk kerjasama gitu, kalau ada kerjasama. Mungkin itu, Hmm. Pak. Kalau usaha Bapak saya sekarang rencananya mau usaha apa? kenapa, Pak? Tadinya perawat. Sekarang? Ya, sekarang saya sih selain perawat, pelayanan saya di gereja, jadi saya PDM juga di gereja. Nah, kalau usaha saya, apa namanya, karena saya hobi mesin-mesin ya bengkel juga, saya, masuk ke ini, Pak, mobil antik banyaknya. Jadi kebetulan ada yang kenal. Jadi kerja di kayak bengkel mobil antik, ngerjain macam-macam, kadang spare part-nya, kadang-kadang, eee, sofanya juga, joknya itu juga saya buatin gitu, Pak. Mhm, Oh, oke. heeh. Nah Oke, terus? nah cuman ada, apa namanya, saya lagi kepikiran, karena saya sebenarnya asli Kalimantan Barat juga, seperti Bapak tadi, cuman saya daerah lebih ke dalam lagi, daerah Skadau. Jadi ada kepikiran Mhm. juga saya ingin mengembangkan, di sana misalnya seperti peternakan, memang saya lagi mau nyoba gitu. Saya lagi mau nyoba semacam peternakan mungkin babi sepertinya, tapi, diiniin dengan dikelola secara modern gitu, Pak. Nah, memang sekarang, saya lagi mau nyoba, karena babi yang orang sukai di sana itu kan yang babi kampung itu, Pak, gitu. Nah, belum ada yang pernah mencoba sebenarnya, babi kampung itu kalau kita benar-benar kelola dengan baik, terus makanannya diberi dengan baik, apakah dia sesuai dengan pertumbuhan, kemudian kalau kita bisniskan masih cocok, karena selama ini mereka hanya mengelolanya seperti orang-orang ya di kampung biasa gitu. Jadi kalau saya melihat tidak bisa untuk dibisniskan karena sampai bertahun-tahun itu berat berat babinya nggak mungkin untuk dijual, jadi merugi pasti. Nah, ini yang lagi mau saya lihat perkembangannya kalau benar-benar kita beri makan, kemudian kandangnya higienisnya, kebersihan, kemudian juga dengan sistem modernisasi, apakah, eee, dia akan bertumbuh dengan baik, ada nilai ekonomisnya. Nah, itu. Sekarang sih saya sebenarnya lagi mau mencoba mengembangkan sendiri gitu dengan modal yang ada, cuman saya tertarik Tamparagi bilang kalau ada yang mau kerjasama, mungkin nanti kalau misalnya ini berhasil, ya kalau saya mau mengembangkan mungkin 2-3 bulan lagi gitu. Ini makanya sekarang saya mau pelajari sebenarnya dari Tamparagi seperti apa sih, ada modal seperti apa. Karena sebenarnya ke depannya kerinduan saya sih bukan bukan murni bisnis, tapi pelayanan Pak Tamparagi. Jadi saya melihat anak-anak di sana itu ya dengan masuknya kelapa sawit yang begitu ini, kemudian transmigrasi, jadi percampurannya luar biasa. Sebenarnya kerinduan saya di Bandung ini juga bisa apa memberi mereka seperti tempat untuk seperti asrama, mereka bisa sekolah sekolah lebih baik, yaitu itu suatu mimpi ya Pak Tambaragi, gitu. Seperti itu Pak. Jadi Hmm. sebenarnya tawaran untuk kerjasama dari Pak Tambaragi itu seperti apa yang mau saya pelajari dulu Pak, gitu. Oke, ya pada dasarnya kan yang kita punya kan kanal YouTube ya Pak, dan Ya, kita di sini yang penonton juga cukup banyak, mhm, uh, terutama yang Kristen ya, sesama Kristen ya, ini kan saya juga kita sering ngikutin tempatnya Pak. minoritas dan ya banyak mengalami diskriminasi lah. Nah, salah satu Mhm, betul. kekuatan yang kita harus punya itu kekuatan ekonomi sebenarnya. Nah, jadi kan Ya, kalau ekonomi kan ada beberapa bisnis proses. Seperti tadi Bapak, kalau saya dengar jadi Bapak lagi mau eksperimen ya Pak ya? ya, betul betul Pak. Lagi mau eksperimen, ya biasanya sih modal sendiri gitu, biasanya modal Ya, sendiri. iya, Tapi kalau kalau itu misalnya mau
mau modal orang lain juga, ya tetap masih ada yang diberikan gitu. Maksudnya mesti ada hasilnya apa begitu. Ya, ya, ya. Misalnya ini kan Bapak berarti kan mau riset nih, kalau seperti ini riset babi ya, riset peternakan babi. Ya berarti yang Bapak harus tawarkan, ya Bapak menawarkan riset ini, riset pengembangan babi gitu. Bapak butuh dana berapa, terus hasilnya apa yang Bapak bisa berikan gitu Pak. Hmm. Kalau saya sih untuk riset ini memang sebenarnya saya dari ini saya belum belum memerlukan, karena saya juga nggak tahu kan keuntungan namanya bisnis kan pasti seperti Bapak bilang ya kita harus ada perjanjian dengan pemberi dana, bagaimana nanti saya harus mengembalikan itu kan harus kita bicarakan bersama-sama supaya yang menanam modal itu juga merasa diuntungkan. Ya kita juga bukan seperti minjam sama rentenir gitu istilahnya kan gitu. Nah, Betul. kalau yang sekarang, nah yang saya ini kan saya hanya sedang persiapan kalau misalnya apa yang saya buat di sana itu hasilnya memang setelah kita uji, setelah kita tes bahwa dia ada nilai bisnisnya, barulah saya apa namanya berani misalnya apakah saya nanti butuh modal dari orang lain atau bagaimana, atau saya masih mampu untuk mengusahakan modal sendiri, atau apakah saya misalnya dengan sedikit-sedikit saja saya coba mengembangkan, itu nanti akan saya pertimbangkan lagi. Nah, ini kebetulan saya lihat di channel Tamparagi karena saya sering mengikuti channel Tamparagi kan, dan saya cukup senang dengan apa yang Tamparagi lakukan. Jadi saya lihat wah, ada peluang kalau saya misalnya mau nanti dengan hasil yang bagus ini bisnisnya bisa dikembangkan, saya membutuhkan modal gitu. Makanya saya mau tanya Tamparagi, bentuk kerjanya seperti apa, kemudian hasil bagi hasilnya atau pengembalian hasil sebenarnya yang harus saya lakukan nanti. Misalnya saya minjam ini, misal ya saya pinjam dana 10 juta. Apakah ada memang Tamparagi sudah punya semacam apa namanya, bahwa saya misalnya tiap bulan harus mengembalikan sekian persen, atau nanti 10 juta itu dalam 1 tahun saya harus kembalikan berapa persennya plus modalnya, misalnya 10 juta ya pasti saya harus kembalikan kan, itu pasti. Tapi saya harus menambah berapa persen dari 10 juta, bentuk ininya bagaimana, apakah sudah ada seperti itu. Nah, ini sebagai bekal saya nanti misalnya hasil dari eksperimen saya ini benar bagus, karena saya memang lagi mau mencoba itu peternakan itu akan saya robah, enggak seperti di kampung. Kalau saya kan senang senang juga digital, dan saya dengar Tamparagi kan juga orang apa programmer ya, jadi saya sangat senang hal-hal gitu. Tapi sekarang memang saya lagi mau mencoba, misalnya dia nanti dia makan setiap jam segini dia bisa kasih sendiri gitu. Tapi itu masih sistemnya timer aja, jadi bukan bukan seperti program-program yang ya misalnya orang mampu mengembangkan AI, bukan. Jadi saya masih mainnya timer. Nanti dia mau membuang kotorannya, dia nyemprot jam sekian. Nah, itu yang saya sedang pikirkan untuk dikembangkan di sana. Karena saya dan juga sistem kandangnya yang harus benar-benar bagus, karena kan selama ini yang terjadi adalah mereka kehabisan waktu datang wabah itu Pak Tamparagi. Nah, itu juga jadi higienisnya, bentuk kandangnya akan saya riset yang bagus. Nah, nanti kalau dan yang akan saya lihat itu bahwa perkembangannya nih, karena kalau babi potong itu kan secara normalnya itu hanya 7 bulan sudah 100 kilo. Nah, kalau itu pasti ada nilai ekonomisnya, karena di sana itu 1 kilo itu sampai 100 lebih harga babinya. Jadi kalau dalam 7 bulan kita bisa mendapatkan 100 kilo, ya ekonomisnya ada. Sebenarnya dalam 7 bulan kalau babi kampung ini bisa kita genjot 50 kilo aja, separohnya ini. Karena kita belum tahu nih babi sana itu sebenarnya kalau digejot benar berapa gitu dia nilai berat badannya akan naik selama 7 bulan. Karena yang saya udah banyak pelajari itu
harusnya hanya sampai 7 bulan nilai ekonomis kita pelihara babi itu. Setelah itu dia tidak bisa bertumbuh lagi gitu, yang untuk dipotongnya. Nah itu, jadi Oke. sama yang dari Tamparagi ini seperti apa? Apakah memang sudah ada bentuknya yang nanti bisa jadi acuan saya kalau memang saya memerlukan modal gitu, Pak Tamparagi? Oke, kalau standar sih sebenarnya enggak ya. Kita kan lebih ke arahnya ya user sama user ya. Jadi maksudnya orang sama orang, personal begitu. Jadi kalau standar tentu saja tidak ada. Ini kan negosiasi semuanya kan. Semuanya Ya, berdasarkan negosiasi. Nah, yang pertama pasti dari pengusahanya dulu apa yang ditawarkan dan apa yang bisa dikembalikan gitu. Apa yang bisa diberikan. Nah, ya. kalau tadi kalau yang Bapak bilang ini kalau saya nggak salah Bapak mau bikin automation system ya untuk Ya, kandang babi gitu. cuman sistemnya masih sistem timer aja, jadi belum. Sebenarnya saya senang juga yang seperti Arduino itu juga saya lagi pelajari, tapi karena basic saya terlalu jauh ya dari perawat. Kalau saya hardware-nya misalnya pingin seperti apa juga sebenarnya saya bisa rancangkan, cuman software-nya ini saya kemarin pelajari Arduino itu, pelajari bahasa program, saya lagi mau nyoba misalnya saya mau nyiram tanaman, sebenarnya itu saya lihat di internet sudah ada semua, ngedownload itu juga saya agak kesulitan. Jadi misalnya saya pakai sensor yang bisa menyensor ini tanaman ya, Pak Tambaragi. Misalnya kalau misalnya kelembapan tanah ini saya ingin pertahankan sekian, kan sebenarnya itu Arduino sudah punya ininya kan, tinggal kita masukin softwarenya saja ke Arduino itu, dia bisa nyensor sekian persen dia nanti akan nyiram. Nah, untuk hardware-nya saya bisa mengerti lah kalau itu misalnya kelistrikannya bagaimana. Kalau saya misalnya saya mau merancang alat ini, karena saya di rumah juga saya mengerjakan spare part mobil antik itu yang mereka misalnya biasa mereka ambil dari Jerman, sekarang mereka banyak juga minta ke saya supaya saya buatin spare part itu karena harganya pasti otomatis kan lebih murah. Jadi kalau hardware ya mungkin bisa lah saya untuk merancangnya. Cuman kalau udah masuk ke software, basic saya memang karena saya kan perawat, jadi basicnya hampir nggak bisa gitu. Ya sedikit-sedikit mengerti lah. Tapi Itu kalau udah sebenarnya tinggal ini Pak, Bapak udah punya Arduino-nya atau belum? Kenapa? Udah punya Arduino-nya atau belum? Saya sudah kemarin saya sudah beli, jadi saya sudah beli Arduino setnya, sama saya mau ngetes ini kelembapan sama yang sensor untuk tanah itu. Nah kalau untuk kandang babi ini kan sebenarnya juga nantinya yang harus kita perhatikan kan kadar amoniak, itu juga kan sebenarnya itu penting sekali ya kadar amoniaknya. Tapi makanya yang babi ini karena saya juga nggak bisa di sana, saya kan di Bandung tinggalnya, jadi sistemnya memang hanya masih otomatisasinya sistem timer saja. Jadi tiap misalnya jam berapa dia nanti akan nyiram sendiri gitu. Nanti dia akan punya seperti kloset saja. Jadi dia bisa menumpahkan air itu sendiri. Jadi setiap jam. Nah, itu akan saya minta mereka menilai sebenarnya kotoran ini sudah menumpuk dalam sehari, setengah hari, atau 2 hari cukup. Nah, nanti baru disetting di timer. Kalau yang mau saya coba babi itu gitu Pak, masih timer aja. Oke. Ya, kalau riset seperti ini ya biasanya sih gimana ya? Oke, ini secara umum aja ya, secara umum. Kalau misalnya kita mau melakukan riset, kalau risetnya itu memang untuk sosial, misalnya untuk yang non bisnis gitu ya, ya kita mau cari modal itu biasa pakai donasi. Jadi siapa yang mempunyai, kita cari donatur yang mempunyai satu kepentingan yang sama secara sosial, gitu. Kita akan dapat donasi dari situ. Nah, kalau seperti ini kan arahnya ke depannya harusnya nanti mau dijual kan? Harusnya nanti mau dijual. Jadi misalnya Bapak udah bikin alatnya untuk sensor dan automation system tadi, apapun juga itu ya, automation system. Nah, itu kan Bapak bikin, setelah itu bikin mockup contoh barangnya seperti apa, setelah itu kan tawar-tawarin. Kan begitu ya Pak ya, betul ya? Oh enggak, kalau saya bukan mau tawarin sistem itu, malah kalau saya, karena sebenarnya tujuan saya itu kan nanti untuk
untuk pengembangan masyarakat di sana. Mereka mau tiru, mereka mau ambil, mereka mau minta saya rancang juga saya gratisin nggak apa-apa gitu. Kalau yang untuk sistem ini, kalau ini memang sistemnya mau saya uji coba sudah benar tidak itu saja. Tapi saya tidak terlalu berpikir untuk membisniskan sistemnya tidak. Cuman nanti kalau misalnya dari hasil kandang yang kita buat semi modern ini, saya bisa bilang semi modern lah. Apakah nanti bobot berat badan dari babi itu benar-benar bagus untuk dibisniskan? Nah, babi itu yang dibisniskan bukan programnya. Saya malah kalau ini berhasil, saya malah pengen ini jadi satu apa namanya? Apa ya? Kalau kita bilang supaya bisa dicontoh gitu. Malah saya pengen orang bisa mencontoh ini dengan gratis. Kalau saya nggak pikirkan untuk dibisniskan sistem ini gitu. Oke, berarti itu Bapak mau bikin kira-kira seperti open source lah ya? Ya, mau bikin open gitu. source? Ya, open source seperti Arduino kan gitu, dia open source. Ya, gitu. Ya, kalau Bapak mau seperti itu, Bapak mesti cari donasi sih Pak. Mesti cari yang punya kepentingan di situ. Kalau misalnya ini kandang babi, ya berarti Bapak mesti cari peternak-peternak babi yang Bapak tawarkan konsep. Gitu. Ini kan berarti sekarang masih konsep. Bapak mesti cari peternakan babi dan Bapak ketemu bosnya gitu. Saya punya konsep bikin begini. Mau danain atau tidak gitu. Seperti itu. Cuman Bapak mesti kasih tahu dia bahwa ini mendanai ini nanti hasilnya itu akan kita publish ke semua orang gitu. Semua boleh menggunakan itu. Jadi dari donatur, Pak. Gini Pak Tambaragi, kalau untuk riset ini sepertinya dananya memang dari saya sendiri. Saya udah siapkan beberapa timernya, sudah saya beli beberapa. Saya lagi ngerancang karena kebetulan saya di Bandung. Saya juga lagi mendesain hardware-nya yang nanti dia bisa nyiram sendiri, otomatis pompa sendiri. Itu sih dananya sepertinya akan saya yang penuhi itu. Cuman yang saya tertarik dengan tawaran Tambaragi ini, misalnya nanti karena ini akan saya uji sekitar 5 bulan. 5 bulan saya akan melihat perkembangan berat badan babi ini. Oh bagus ini, minimal dia misalnya 50% dari babi yang potong yang putih itu, kalau di sana dibilang bajong. Kalau dia misalnya bisa mencapai 7 bulan 50 kilo berarti ada nilai ekonomisnya. Nah ini yang nanti akan apakah saya akan mempelajari lagi untuk yang Tambaragi tawarkan bahwa ada kerjasama nih. Nah itu bisa kita kerjasama karena kan orang kalau nanam modal pasti mengharapkan minimal kembali sekian persen dari modal yang dia tanam begitu kan. Nah itu makanya saya ke Tambaragi ini bentuknya seperti apa sih? Apakah sudah yang tadi kalau dari Tambaragi kan bilang belum, ini nanti nego-nego aja sama person yang memberikan modal ya gitu. Jadi belum ada bentuknya. Misalnya kalau bank kan jelas ya, kalau bank saya minjam sekian persen, saya harus kembalikan tiap bulan, minjam sekian, saya harus kembalikan tiap bulan sekian persen, nanti perhitungan bunganya begini-begini, itu memang belum ada ya Pak Tambaragi ya? Ya, itu dari Bapak sebagai yang mau cari modal, itu Bapak yang harus tawarkan. Jadi yang pasti, kan Bapak tahu bank ya, yang pasti standarnya bank. Maksudnya kalau misalnya Bapak tawarkan bawah bank ya mungkin ada orang mau. Dan mungkin sama dengan bank juga kemungkinan nggak ada orang mau kan. Daripada saya tanam seperti ini mesti tunggu berapa lama, hasilnya sama dengan bank, ya mendingan saya taruh uangnya di bank, kan begitu. Ya pasti harus di atas bank. Nah, yang pertimbangan berikutnya pasti orang itu lihatnya dari resiko gitu. Kan pertama ditawarin di atas bank. Apapun juga bisnis Bapak gitu ya. It doesn't matter. Yang pasti pertama kan mengenai kepercayaan dulu. Percaya gak sama pasok dengan Bapak kan? Ya. Gitu, percaya atau tidak? Nah, yang pasti yang mesti ditawarkan adalah di atasnya bank. Kalau misalnya kita ngomong pinjaman, udah pasti ya hitungannya bunga kan? Seperti bunga atau ya benefit atau apapun juga kita namain itu gitu. Tapi hasilnya harus di atas bank. Kalau nggak di atas bank nggak mungkin orang mau. Nah, di atas bank pun juga orang akan berpikir tentang resiko. Resiko duit saya hilang berapa banyak nih, gitu. Semakin besar resikonya, ya harusnya return-nya tuh lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya investasi yang aman,
benar-benar aman. Misalnya nih, Bapak mau jual beli properti misalnya, Bapak nawarin saya untuk beli properti, nanti Bapak yang jualin, misalnya kerjasama seperti itu. Propertinya atas nama saya, surat semua saya yang pegang, itu kan aman sekali, Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Itu kan aman sekali. Ya, bunganya kecil nggak apa-apa gitu, maksudnya manfaatnya kecil nggak apa-apa, soalnya saya nggak akan rugi gitu. Nggak akan rugi, saya udah tahu rumahnya segini, saya sendiri juga bisa jualin, cuma saya nggak mau pusing, Bapak yang jualin aja, Bapak yang ngurusin semua begitu. Itu Ya. kecil nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya yang besar resikonya, itu pasti orang maunya lebih gitu, maunya pasti lebih dari itu. Misalnya apa ya? Ya entah makanan atau apa yang ada kemungkinan basi, ada kemungkinan apa gitu, risiko nggak laku, terus barang nggak bisa dijual dan lain-lain. Itu pasti orang mau returnnya tuh lebih tinggi, jauh gitu karena ada risiko. Ya. Apalagi kalau misalnya ada risiko yang hilang barang, hilang nyawa atau apa seperti itu, pasti orang nggak maunya yang tinggi lah gitu risiko returnnya ya. Baru orang mau. Ya. Kalau nggak kan ngapain juga gitu kan. Itu kalau misalnya sistem pinjaman. Itu pun bisa juga, itu kan kita nego juga. Misalnya apakah Bapak maunya berupa cicilan, udah nanti saya balikinnya berupa cicilan deh. Langsung aja dihitungin bunganya sekian, keuntungannya sekian, ditambahin, nanti dipotong, saya cicil tiap bulan, bisa seperti itu. Atau kalau misalnya Bapak nggak sanggup, ya Bapak bisa bilang, saya pinjam ini selama setahun atau berapa lama, nanti pada saat itu saya langsung balikin semuanya. Gitu. Bisa juga seperti itu. Itu kan namanya negosiasi kan. Itu yang Bapak punya kesanggupan seperti apa. Gitu. Atau misalnya mau bisnisnya bagi hasil. Gitu. Misalnya beli sekian, jual sekian, nanti keuntungannya dipotong sama operasional dan lain-lain bagi hasil. Atau nggak dipotong dengan operasional atau bagaimana. Itu kan masing-masing, Pak. Gitu. Tergantung dari Bapak punya kebutuhan dan kemampuan. Gitu. Jadi itu nanti Mak, bagaimana negosiasi dengan peminjam modal gitu ya Pak ya, intinya Mak. Betul, betul. Dan yang saya berikan sekarang kan kesempatan nih. Jadi kesempatan saya juga nggak tahu. Ini kan kita akan publish di YouTube. Jadi siapapun bisa dengar nanti. Nah, jadi yang mendengar tertarik akan hubungi saya di WhatsApp. Nanti saya akan hubungi dengan si yang pengusahanya itu. Gitu. Tapi sebelum itu udah pasti pengusaha harus bikin tertarik dulu. Bikin tertarik ya dari apa yang dilakukan, berapa modal yang diperlukan, resikonya apa aja, returnnya bagaimana, begitu. Udah pasti ke situ, Pak. Ya. Sorry, tapi nanti kalau dipublish nama sama muka bisa ketutup ya? Nggak bisa, Pak. Karena saya nggak mau memberikan resiko kepada penanam modal. Nggak, maksud saya waktu dipublish di YouTube saja. Jadi misalnya waktu saya cerita seperti ini, orangnya tertarik, nanti baru saya dengan orang yang merasa tertarik, kita open gitu maksud saya Pak. Tapi jangan di open di publish. Mereka mendengar suara saya, mereka tertarik. Nanti misalnya ini baru open sama orangnya langsung maksud saya Pak gitu. Ya, kalau data personal iya, seperti KTP, nomor KTP, NIK, dan lain-lain, itu pasti saya tutup. Saya kan nggak nanyain Bapak kan dari tadi kan, cuman tanya nama gitu. Nanti kalau memang udah oke, baru ya itu urusan masing-masing. Data harus terbuka kepada penanam modal gitu. Itu sih cuma pasti. Cuma kalau misalnya di sini saya wajibkan harus open cam, karena ya namanya kerjasama ya harus tahu orangnya siapa gitu Pak. Ya oke lah kalau gitu. Begitu. Ya. Ada lagi Pak? Ya untuk sementara sih saya udah mengerti bahwa yang ditawarkan Pak Tamparagi memang nanti bagaimana ininya sesuai nego ya Pak ya. Betul. Negosiasi tergantung yang ditawarkan oleh penanam pengusahanya. Ini Pak Tamparagi, saya ini mah hanya sharing saja. Saya terpikir ya, misalnya di kota nih seperti saya di Bandung misalnya, kita mengelola suatu tempat yang bisa menjaga anak-anak yang dari kampung. Karena saya dulu kan dari benar-benar orang dari kampung. Papa saya, mama saya pendeta juga, pendeta. Mereka udah enggak ada dua-duanya.
Nah, sebenarnya banyak sekali anak-anak muda kita yang orang tuanya juga mau untuk menyekolahkan anak-anaknya di kampung. Tapi siapa yang menjamin mereka di kota gitu. Nah, ada terpikir untuk mengembangkan anak-anak, terutama anak-anak kita Kristen seperti visi yang Pak Tamparagi saya lihat kan eh, ingin untuk mengembangkan, kalau saya simpulkan ya bagaimana untuk menumbuhkan anak-anak Kristen ini supaya menjadi anak-anak yang benar-benar ya bisa berguna, bahkan kalau di politik bisa menjadi orang-orang politik yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalau saya melihat banyak sekali mereka yang bisa dan mau untuk mengembangkan diri di kota. Saya dari dulu tuh punya pemikiran misalnya kita bisa membuat suatu tempat seperti eh, asrama atau kos-kosan yang bisa menjaga mereka, ada bapak asramanya, ada gereja yang menaungi gitu. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu nanti baru kita kerjasama sama kampus, kita yang ngurusnya, kerjasama misalnya kalau anak mau melanjutkan SMA di kota, kita kerjasama sama sekolahnya. Saya lihat sih sekolah-sekolah dan kampus kan memang mencari sebenarnya banyak. Tapi yang menjaga anak-anak ini di kota, seperti kalau saya dulu merantau kan benar-benar datang sendiri, cari kos sendiri ya kita, kalau kita mau hidup bebas ya bebas saja di kota gitu kan. Nah, ini yang saya lihat sampai sekarang tidak ada yang memikirkan hal itu sehingga anak-anak di kampung ya sudah mereka mereka ya seperti adanya di kampung yang nggak bisa keluar ya mereka nggak bisa melanjutkan apa-apa. Nah, saya terpikir dari dulu seperti itu karena saya merasakan begitu susahnya saya untuk melanjutkan sekolah ya. Untungnya saya ada kenal dengan beberapa orang sehingga saya dulu bisa ke Bandung dari Kalimantan. Nah, kalau hal-hal seperti itu, apakah Pak Tamparagi ada semacam apa namanya mungkin bisa sharing pemikiran gitu Iya, maksud saya. iya. Nah, kalau seperti ini kan seperti asrama ya, Pak ya, berarti ya. Asrama Ya, yang dijaga begitu kan. Nah, ada dua pertimbangan sih. Yang pertama ini apakah mau profit atau non profit gitu. non Kalau non profit ini profit, Pak karena ya mereka misalnya kalau kosan kan satu kos anggap aja misalnya yang termurah 500.000. Nah, satu kamar ya, satu kamar. Nah, kalau ini yang saya pikirkan, kalau misalnya kita jadiin ini satu kamar ini dipakai oleh 2 orang atau 3 orang kan 500 ini langsung kita bagiin 3 itu kan jatuhnya sudah murah, Pak. Jadi tapi kalau mereka harus kalau kosan di kota kan rata-rata kosan yang bebas itu ya mereka harus bayar satu kamar 500. Nah, kalau misalnya ini dibagi 3 misalnya itu kan udah jatuh lebih murah dan orang tuanya merasa terjamin karena ada bapak asrama, ibu asramanya ya tentu itu perlu biaya lagi harus diperhitungkan benar-benar gitu ya. Tapi minimal mereka merasa anaknya ada yang menjaga di kota, orang tua di kampung kan nggak tahu apa-apa Pak, itu. Gitu. ya, ya ini kan ada non profit sama profit. Kalau walaupun profit atau non profit pun juga tetap aja butuh duit kan Pak, gitu. Tetap aja butuh duit. Nah, mau tempatnya kek, mau biaya operasionalnya kek, listrik, air dan lain-lain itu kan semua perlu uang ya. Nah, Ya, betul. bertanya kan bagaimana cara mendapatkan itu kan? Bagaimana Ya, cara mendapatkan itu? Untuk awal Untuk ya. awal. Anak-anak ini tetap kita pungut sesuai dengan misalnya satu kamar 500.000. Misalnya satu tempat itu satu rumah yang kita jadi asrama itu sekian juta misalnya. Nah, itu nanti dibagi lagi per kamar ya tentu ini harus diperhitungkan. Tapi awalnya tentu ini kan membutuhkan dana awal gitu ya sebelum ini berjalan. Misalnya untuk bapak asramanya, ibu asrama tentu harus ada yang mendanai dulu kan gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini apakah ada yang ini gitu maksud saya? Bisa, ya bisa juga Pak. Kalau itu seperti itu, mau cari sponsor pun kan bisa. Kita buka aja juga nggak ada masalah kan. Mau cari sponsor, misalnya orang yang punya tempat dianggrukin, nggak tahu mau ngapain gitu.
itu kan bisa, udah pakai aja lah, gitu kan bisa. Terus juga bisa aja ada orang yang memangnya punya hati juga yang sama, udah saya kasih uangnya segini untuk beli tempat atau bagaimana bisa juga gitu. Atau misalnya mau kerjasama gitu atau mau bagaimana bisa aja, pasti ditawarkan Pak. Bapak yang mesti tawarkan tempatnya di mana, harus tahu tempatnya di mana yang mau ada, butuh dananya berapa gitu. Itu pun harus ada. Ya, betul. Perencanaannya harus ini dulu gitu. Soalnya kan yang pasti kita apapun juga yang kita mau tawarkan ke orang, ya pasti ditanyakan itu kan gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu udah harus siap kita jawab. Mau Ya, bikin asrama, oke Pak, mau bikin asramanya di mana? Nggak tahu gitu. Butuh dananya berapa untuk bikin asrama? Nggak tahu juga. Ya repot Pak. Nggak bakal ada yang mau bantu kan gitu. ya, Pasti betul. harus ada, proposalnya harus ada. Bisa aja Cuman ya nggak kalau ada masalah misalnya. untuk saya, yang pasti nggak ada masalah untuk saya kalau ada teman-teman yang butuh itu gitu. Misalnya ada yang mau bangun gereja kek, mau bangun sekolah atau mau bangun apa gitu butuh dana, mau masuk ke sini cari malaikat penanam modalnya gitu, ya nggak ada masalah buat saya. Selama itu nggak menyalahi aturan ya, selama itu Iya, oke iya. buat saya gitu Pak. Ya, ya karena yang saya pikirkan kan selama ini yang terjadi anak-anak kita yang bisa masuk ke kota juga ya tidak terbentengi ya Pak Tamparagi ya. Mhm. Mereka jadinya pergaulan bebas ya, jatuh apa namanya nanti berteman dengan ya yang orang-orang yang ya beda dengan kita gitu ya, ya jatuh mereka nanti gitu. Itu yang banyak sekali terjadi dengan anak-anak yang bisa masuk ke kota. Ya memang tidak semua ya, ada yang berhasil dengan baik, tapi ada yang banyak yang jatuh seperti itu. Nah, misalnya kalau anak-anak kita dari daerah ini, dari manapun bisa kita bimbing seperti itu ya Pak, Mhm. sekolahnya dengan baik, mereka bisa menyelesaikan dengan baik, mereka nanti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dengan baik juga gitu ya. Saya pikir ini bisa menumbuhkan anak-anak bangsa ke depan, karena saya lihat ya banyak gereja yang nggak juga terpikir atau nggak peduli, saya juga nggak ngerti ya. Sayang sekali gitu menurut saya gitu. Gitu. Mhm. Oke Pak, thank you Pak. Ya, oke, oke. Iya, Oke, thank you teman-teman. Kalau teman-teman ada berhubungan dengan peternakan babi, Pak Roni ini pengen mengembangkan sistem untuk peternakan babi. Kalau teman-teman tertarik, mau dukung risetnya Pak Roni, silakan hubungi saya. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Roni. Oke, thank you Pak. ya, Dan ya, berkati ya. makasih Pak Tampar. Yuk.